나이스 나이스. 괜찮으세요? 야 씨발 정수. Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Jung Dong Hyun. Dia adalah seorang atlet MMA yang baru saja menyabet gelar tak terkalahkan dan terkuat, padahal usianya baru saja beranjak 18 tahun. Namun walaupun Dong Hyun seorang juara, nyatanya dia tetaplah seorang anak yang sangat patuh kepada ibunya. Namun saat Dong Hyun baru saja tiba di rumah karena ibunya yang sudah memasak banyak sekali makanan untuknya, tiba-tiba ia mendapati situasi yang sangat tidak diinginkan, dimana saat itu di rumahnya ia sama sekali tak melihat ibu dan adiknya berada di sana. Bahkan ketika Dong Hyun membuka kulkas, tiba-tiba ia melihat di sana sudah ada banyak sekali bercak darah berceceran. Dan begitu dilihat ternyata bercak darah itu karena adik dan ibunya yang baru saja diserang oleh seseorang. Tanpa mengetahui jelas siapa yang telah membunuh adik dan ibunya, Dong Hyun pun lantas murka dan langsung menyerang semua penjahat yang saat itu hendak membunuhnya. Namun karena Dong Hyun adalah seorang atlet MMA yang sangat terlatih, ia pun lantas bisa mengatasi semua para penjahat tersebut dan malah tanpa sadar Dong Hyun membunuh mereka semua. Lalu kita akan beralih ke sebuah sekolah SMA dengan seorang siswa yang bernama Cha Wo-sul. Dia adalah salah satu siswa teladan di sekolah itu, namun sangat cupu dibandingkan semua teman-temannya. Yang dilakukan setiap hari ia hanya belajar, dan belajar. Dan ketika jam sekolah baru saja dimulai, tiba-tiba kelas mereka kedatangan murid baru yang bernama Bae Suk Chan, seorang murid pindahan dan juga seorang atlet tinju yang baru saja meraih gelar juara tingkat SMA. Namun anehnya saat Suk Chan baru tiba di kelas, Woo-sul entah kenapa sangat ketakutan melihatnya. Yang ternyata Suk Chan adalah murid yang sangat brutal dan dahulu mereka dari sekolah yang sama. 니들은 대학 가야지. 뭐하냐? Yap, ternyata alasan Woo-sul pindah sekolah adalah karena ia sudah tidak tahan dibully, dihajar habis-habisan oleh Suk Chan di sekolah lamanya. Namun naas tanpa sengaja Woo-sul malah harus bertemu lagi dengannya di sekolah ini. Dan karena Woo-sul sudah tidak tahan lagi dibully, ia pun mencoba melawan Suk Chan dengan sebatang pena. Suk Chan sendiri yang sangat menganggap lemah Woo-sul malah menantangnya untuk mencucukkan pena tersebut kepadanya. Dan ya, rasa no matane Suk Chan pun akhirnya benar-benar dicucuk oleh Woo-sul. Setelah kejadian itu, Woo-sul pun disidang dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan percobaan pembunuhan kepada Suk Chan. Ia lantas dibawa ke penjara remaja untuk menerima hukuman penjara selama beberapa tahun. Dan tidak sengaja di sana ia bertemu dengan Dong Hyun yang saat itu akan satu lapas dengannya. Yang ternyata Dong Hyun sendiri juga dituntut karena telah membunuh para penjahat yang sudah membunuh adik dan ibunya. Kok koyok nggak asing lur, bunuh penjahat yang udah bunuh keluarganya malah jadi tersangka. Kayak di negara Konoha kalau nggak salah ya. Setelah masuk ke dalam penjara, Woo-sul pun mendapatkan seorang teman di dalam selnya yang bernama Hyung Min. Dia bisa berada di sana karena kasus pencurian. Begitu masuk ke dalam sel, Woo-sul dan Hyung Min langsung diberi peringatan oleh para senior untuk tidak macam-macam. Bukan apa-apa, karena situasi saat ini sedang kacau sebab ketua mereka, orang terkuat di dalam penjara yang bernama Jung Sang Hyuk, sedang diasingkan karena dijebak oleh dua orang tahanan terkuat lainnya. 얘네 둘 그새 붙어 다니는 거냐? 건드리기는 뭘 건드려?
Yang setelah ketua mereka, orang terkuat di penjara itu dijebak, dua orang terkuat lainnya pun mulai semena-mena kepada para tahanan lainnya, di mana mereka mulai menindas semua orang yang bisa ditindas. Yang pertama ada Lee Won Jun. Dia adalah ketua dari pabrik kayu yang sangat brutal dan tidak kenal ampun. Yang kedua ada Han Sung Yong, ketua dari toko roti yang juga tidak kalah brutalnya, yang walaupun tubuhnya kecil tapi ia sangat hebat dalam hal berkelahi. 아, 씨발 저건 보이냐? 따면 그냥 찌를리 새끼들. 형이 진짜 열어봤다. Namun baru saja Wosul diberitahu untuk tidak macam-macam dengan Won Jun dan juga Sung Yung, sialnya ia malah harus mendapatkan masalah dengan mereka saat diminta untuk menggantikan salah satu tahanan yang cedera saat bermain bola. Yang mana saat itu Wosul tidak sengaja malah menendang endok Won Jun karena saking gugupnya berada di tengah lapangan. 괜찮으세요? Setelah kejadian itu, Wosul pun diseret ke sebuah tempat karena telah membuat Won Jun marah. Namun saat di tengah jalan, Won Jun malah bertemu dengan Dong Hyun, orang terkuat di dalam penjara yang selama ini mereka takuti. Melihat kalau Dong Hyun ada di depan hadapannya tanpa pikir panjang, Wosul pun langsung berlari ke arahnya untuk meminta pertolongan. Dan karena kesal dengan Dong Hyun yang ikut campur urusan mereka, Won Jun pun malah mencoba menantang Dong Hyun berkelahi karena menganggap rumor ia seorang atlet MMA yang tak terkalahkan hanyalah omong kosong belaka. Dan karena Dong Hyun juga sangat kesal dengan ocehan Won Jun, akhirnya Dong Hyun pun menumbangkannya hanya dengan sekali pukulan. 장래희망 정예용사 반달갈매니가 이 씨발. Keesokan harinya saat Wosul sedang berada di kelas, tiba-tiba seorang sipir memanggilnya karena katanya ada seseorang yang menjenguk. Bingung karena tidak tahu siapa yang menjenguk, Wosul pun pergi untuk menemuinya. Namun ketika sampai di ruang jenguk, ternyata orang yang hendak bertemu dengannya adalah Sukchan, yang saat ini matanya sudah picek satu karena dicucuk oleh Wosul. Rupa-rupanya Sukchan datang ke sana untuk memberi peringatan kepadanya apabila ia sudah keluar penjara nanti, maka ia akan langsung membalas perbuatannya itu karena sudah mencucuk matanya. 가르쳐 들으라고. 아니 죽여버리지 그랬어. 석천아 진짜 미안해. 아니지 웃어라. 곧 보자. Tidak tahan dengan dirinya yang terlalu lemah dan selalu ditindas, Wosul pun memutuskan untuk menemui Dong Hyun yang saat itu sedang berolahraga, di mana tujuan Wosul tidak lain dan tidak bukan untuk meminta pertolongan agar ia mau melatihnya supaya dia tidak ditindas lagi oleh orang lain. Namun saat mendengar permintaan itu, ternyata Dong Hyun tidak mau melatihnya karena ia tidak ingin melatih orang yang hanya ingin membalas dendam. Namun karena Wosul sendiri benar-benar tidak ada niatan sama sekali untuk membalas dendam dan hanya ingin menjadi lebih kuat saja agar tidak ditindas, ia pun terus memohon-mohon kepada Dong Hyun agar ia mau melatihnya. 진짜 그런 거 아니라니까요. 맞기 싫어서, 죽기 싫어서. 난 뭐가 잘못된 걸까? 더 이상 도망치기 싫다고요. Dan setelah melihat kesungguhan Wosul yang terus memohon-mohon kepadanya, Do Hyun pun setuju untuk melatihnya agar ia tidak ditindas lagi. Namun dengan satu syarat, yakni Wosul harus sanggup berlari 100 kali keliling lapangan dengan tenggat waktu 40 menit. Dan yang walaupun berat rasanya, Wosul tetap melakukan perintah Do Hyun agar ia bisa dilatih olehnya. Namun walaupun pada putaran awal Wosul masih sanggup berlari hingga di putaran ke-30, saat memasuki putaran ke-50 dan 70, Wosul sendiri sudah cengap dan tidak sanggup lagi untuk berlari. Tapi karena Wosul benar-benar ingin menjadi kuat dan tidak ingin ditindas lagi oleh siapapun, ia pun memaksakan diri terus berlari hingga kehabisan nafas dan jatuh pingsan. Hingga keesokan harinya saat Wosul sedang sarapan pagi dengan teman-teman satu selnya, tiba-tiba sang sipir memanggilnya untuk keluar karena ia akan dipindahkan ke kamar lain. Ternyata Wosul saat itu dipindahkan ke kamar Do Hyun karena ia akan mendapatkan latihan langsung darinya setiap hari.
Dan tanpa basa-basi, Wosul yang baru saja tiba di selnya pun langsung diminta untuk push up sebanyak yang ia bisa. Namun ternyata Wosul sendiri bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk push up. Dan ya, Do-hyun pun harus kerja keras melatih Wosul agar ia bisa menjadi kuat seperti yang dia inginkan. 더 매일 한 개를 부셔나갈 거야. Dan kita akan beralih dengan Sukchan yang saat itu sedang terlihat adu cekcok dengan seseorang di jalan. Yang sepertinya orang-orang ini adalah seorang gangster dari wilayah tersebut. Namun tanpa memperdulikan apakah mereka gangster atau bukan, Sukchan lantas menghajar mereka dengan membogem 2 lawan 1 untuk menunjukkan seberapa kuat dirinya. Dan saat Sukchan sedang membogem para gangster itu, tiba-tiba atasan mereka yang bernama kita sebut saja si bos ternyata melihat kejadian tersebut dan langsung menghampirinya. Namun bukannya marah setelah anak buahnya dihajar, ternyata si bos ini malah menawari kontrak dengan Sukchan agar ia mau bekerja dengannya sebagai kaki tangannya. 쟤는 나 줘라. Kembali ke dalam penjara dengan Wosul yang masih terus berlatih agar ia bisa menjadi kuat seperti yang ia inginkan. Dan di saat sedang latihan, tiba-tiba Wosul melihat temannya si Hyun Min dibawa oleh anak buah Won Jun yang sepertinya sedang dibully. Karena sudah mendapatkan latihan dari Do-hyun dan tidak ingin melihat temannya dibully, Wosul pun menghampiri mereka saat itu dan langsung menunjukkan hasil latihannya selama ini bersama Do-hyun. 눈 깔아. 이 새끼야 너 왜 왔어? 왜 왔기? 이 새끼야. Namun setelah Wosul berhasil menumbangkan anak buahnya, Won Jun yang mendengar kejadian itu tidak terima dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Wosul dan berduel dengannya. Wosul yang mengetahui situasinya pun meminta izin kepada Dong-hyun agar ia bisa menemui mereka dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Namun walaupun Wosul sudah lebih kuat sejak dilatih oleh Dong-hyun, nyatanya Wosul tidak menerima tantangan itu dan lebih memilih untuk meminta maaf. Namun karena Won Jun merasa dirinya lah yang terhebat di dalam penjara, ia pun tidak memperdulikan permintaan maaf Wosul dan langsung menyerangnya. Setelah mendapatkan 1-2 pukulan dari Won Jun, Wosul yang memang sudah berlatih keras di bawah bimbingan langsung Dong-hyun pun ternyata membuahkan hasil. Ia bisa beberapa kali mengelak pukulan Won Jun bahkan membalasnya. Namun ternyata kemampuan berkelahi Wosul masih belum bisa menumbangkan Won Jun yang memang mempunyai fisik yang lebih besar darinya. Bahkan malah membuat Wosul benar-benar babak belur. Namun karena Wosul sendiri sudah lelah terus ditindas oleh orang-orang seperti mereka, Wosul pun berhasil bangkit dan membalikan keadaan yang akhirnya berhasil menumbangkan Won Jun. Dan setelah berlatih dengan Dong-hyun selama berbulan-bulan, kini Wosul yang dahulu benar-benar tidak bisa apa-apa sudah semakin membaik. Bahkan sudah terlatih dan hampir bisa mengimbangi Dong-hyun. Namun saat Wosul sudah semakin kuat, ia pun harus mendapati kalau latihannya sudah berakhir sampai di sini. Karena pada hari itu Dong-hyun akan dipindahkan ke tahanan dewasa. Dan walaupun mereka harus berpisah, Dong-hyun tetap meminta Wosul untuk terus melakukan latihannya sampai ia benar-benar menjadi seseorang yang kuat, agar tidak ada lagi yang menindasnya. Setelah Do-hyun pergi dari penjara, Sung-yung yang selama ini menjaga jarak pun mulai mendekati Wosul dengan niatan ingin mengajaknya berduel. Di mana duel itu bertujuan untuk membuktikan siapakah yang lebih hebat di antara mereka. Walaupun awalnya Wosul menolak, tapi yang tidak bisa melihat tahanan lain ditindas olehnya pun lantas menerima tantangan tersebut dengan syarat jika ia menang, maka Sung-yung dan juga Won Jun tidak boleh lagi menindas siapapun yang ada di dalam penjara. 진짜요? 내가 상관없다니까.
Dan begitu hari tiba, semua tahanan yang akan menyaksikan duel maut antara Sung Yung dan juga Wosul pun sudah berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Namun setelah menunggu sekian lama, ternyata Wosul tidak kunjung datang ke tempat duel. Ternyata alasan Wosul tidak datang bukan karena takut, melainkan karena hari itu ia mendapatkan kunjungan kembali dari Sukchan. Ya, ternyata kabar kehebatan Wosul di dalam penjara yang sudah menjadi orang terkuat di sana terdengar sampai ke telinga Sukchan. Dimana tentu setelah mengetahui kalau Wosul sudah tidak cupu lagi, bahkan sudah menjadi pria yang beringas, Sukchan pun menantang Wosul untuk berduel dengannya suatu saat nanti jika Wosul sudah bebas dari penjara. 너 나랑 싸우려고 운동하니? 우리 존나 기대된다. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Sukchan, Wosul pun datang ke tempat duel yang sudah dinanti-nantikan oleh semua orang. Tanpa menunggu lama dan tanpa aba-aba, mereka berdua langsung memulai duel tersebut dengan sangat sengit. Namun ternyata setelah mendaratkan beberapa pukulan, rupa-rupanya Wosul masih belum bisa menyerang Sung Yung dan malah harus terkapar. Namun setelah terkapar, ternyata Wosul masih sanggup berdiri dan melanjutkan duelnya. Ya maklumlah, yang namanya hero kan memang menangnya terakhir lur. Setelah kalah adu tinju dan adu sepak dengan Sung Yung, Wosul pun berpikir keras mencoba berbagai cara untuk mengalahkannya. Yang akhirnya Wosul memutuskan untuk main bawah. Tahu kan main bawah? Main kuncian. Ya, dengan mengandalkan kuncian yang sudah diajarkan oleh Do Hyun sebagai alternatif terakhir saat sedang bertarung, akhirnya Wosul pun berhasil mengalahkan Sung Yung dan menjadi orang terkuat di penjara. Dan setelah beberapa hari sejak duel, Wosul dan juga Sang Hyup lantas mendatangi Sung Yung dan Won Jun untuk meminta mereka agar tidak berkelahi lagi dan tidak menyimpan dendam satu sama lain. Yang akhirnya setelah perjuangan Wosul yang begitu melelahkan untuk menjadi kuat, kini mereka pun bisa mengenal satu sama lain dan bahkan menjadi akrab. Tidak ada lagi yang namanya si paling berkuasa, semua sama rata. Bahkan setiap hari mereka selalu bersama dan saling bercanda. 이번에 장래희망 세스코가 적당히 해라 좀. 믿을 얘기야? 저게 무슨 UFO고? Hingga pada suatu hari saat Wosul sudah berada di dalam penjara selama sekian tahun, akhirnya Wosul pun bisa bebas atas segala tuduhannya dan kembali menghirup udara segar. Sambil mengenang dan mengingat-ingat kembali apa saja yang sudah ia capai di dalam penjara bersama Do Hyun dan juga teman-temannya. 라고 봐야지. 그치? 뭐 이것저것 따질. 야! 형 요즘 쌀을 잘 안 주시는 것 같아. Namun saat Wosul baru saja keluar dari penjara, tiba-tiba ternyata si picek Sukchan sudah berada di luar pintu dan sedang menunggunya. Ternyata Sukchan ini sudah nggak sabar pengen ngejajal seberapa hebatkah sebenarnya Wosul. Namun alih-alih langsung menerima tantangan tersebut, Wosul mempertanyakan sebenarnya apa alasan Sukchan kenapa selalu merundungnya saat masih di sekolah. Yang padahal seingatnya mereka bahkan tidak saling kenal sedikit pun dan tidak pernah berbuat salah kepadanya. Namun setelah mendengar pernyataan itu, Sukchan tidak menjawab apa-apa dan langsung menerjang Wosul. Namun setelah duel mereka berlangsung, ternyata lagi-lagi Wosul tidak bisa mengimbangi tinjunya dengan Sukchan, persis seperti duel terakhirnya dengan Sung Yun. Walaupun Wosul sudah mencoba melancarkan tinjunya dari bawah, dari samping, bahkan tendangan memutar, Wosul masih tetap tidak bisa menyentuh Sukchan dan malah harus terkapar. Namun setelah terkapar, lagi-lagi yang namanya hero pasti menang di akhir. Wosul pun kembali bangkit dengan wajahnya yang sudah babak belur, sempoyongan gak karuan, dan hanya menyisakan tekadnya saja. Ia pun lantas kembali mengangkat tinjunya dan melanjutkan duelnya dengan Sukchan. Adu jotos pun menjadi pilihan terakhir karena Wosul sudah sangat sempoyongan. Namun walaupun sudah babak belur, ternyata Wosul berhasil membalikkan keadaan dan bisa mengalahkan Sukchan.
tamat, ending yang cukup membonyokkan. Itu dia alur cerita kali ini, Shark The Beginning Ging. Gimana, cukup memuaskan kan? Biasanya banyak yang suka alur cerita kayak gini nih, dari cupu jadi suhu, from zero to hero, ya kan? Biasanya kalian tuh suka yang kayak gini-gini nih. Dan itulah dia, semoga bisa menghibur hari-hari kalian yang lagi gabut. Jangan lupa subrek, like, dan komennya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Arigatou gozaimashita dan ciao.